apa satu produk investasi yang wajib semua orang punya? Dan sambil gue research ternyata Buffett pernah ngomong, produk ini lu taruh $10.000 bisa berubah jadi $54 juta. Itu 150 juta rupiah jadi 750 miliar rupiah. Dan hebatnya produk ini tuh bukan kalian harus trading setiap hari, pantengin terus, rebalance kayak kalian investasi saham, jadi bukan saham ya. Bener-bener taruh duit, tidur. Dan biar nggak basa-basi, harus nunggu berapa lama videonya baru tahu produknya apa. Produknya adalah fund. Mungkin ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Fund itu kalau orang taunya mungkin mutual fund, reksadana. Tapi ada juga namanya exchange traded fund, ETF. Dua itu menurut gua konsepnya sama-sama fund, sama-sama uang masyarakat dikumpulin di satu tempat, terus produk itu yang memanage uang masyarakat itu. Jadi itu bener-bener literally definisi uang kerja untuk kalian dan kalian nggak harus ngapa-ngapain lagi gitu. Tapi nanti ada nanya, emang ada produk reksadana atau produk ETF di Indonesia yang bisa bikin 150 juta jadi 750 miliar? Jawabannya adalah belum ada. Karena track record di Indonesia itu nggak selama itu. Sedangkan yang Buffett mention tadi itu adalah index fund S&P 500. Kalian invest di tahun 1942 sampai tahun 2018 itu angka yang tadi. Kalian cek nih kalau bisa pastinya kayak gini angkanya. Nah tapi menurut gue itu jadi opportunity. Kita semua pengen make money di saat kita tidur dan itu udah proven ada track recordnya di luar negeri. Jenis produk apa yang bisa ngasilin return sampai uangnya berlimpah-limpah. Tapi kita mundur lagi deh daripada terlalu ngawang ngomong tentang produk investasi luar. Indonesia gimana? Simpelnya karena di Indonesia belum terlalu rame soal namanya ETF, kita bakal yang satunya lagi yaitu mutual fund reksadana. Karena basically ETF itu reksadana yang bisa diperjualbelikan instan kayak saham. Banyak banget alasan kenapa reksadana itu wajib semua orang menurut gue punya. Dan itu bahkan satu produk yang gue rekomendasi untuk 90% orang yang nanya ke gue invest mulai dari mana. Mungkin poin nomor satu yang penting banget kenapa reksadana. Mayoritas dari kita we don't have time. Kita nggak punya waktu untuk setiap hari mantengin makroekonomi, kita lihat update-update-nya, newsnya, analisa saham, analisa semua. Yang punya, good. Kalian bisa sambil active investing selagi ada passive investingnya. Yang nggak punya, ya opsinya ya itu. Opsinya kita taruh di mana ya, di mana kita tidur uangnya berkembang. Itu menurut gue poin yang paling strong tentang reksadana yang kenapa gue bisa rekomendasiin ke 90% orang lebih mendingan reksadana. Kedua, menurut gue ada dua tipe reksadana kalau berdasarkan cara reksadana itu di manage. Yaitu actively traded, satu lagi itu index fund. Mungkin itu paling simpelnya. Satu, ada reksadana yang uangnya tuh manajer investasinya itu tuh aktif nge-trade, dijual beliin sama produk-produk keuangan. Misalnya kayak bonds, surat utang, saham. Dan ini jenis-jenis reksadana yang manajer investasinya berusaha ngalahin indeks. Kalau di Indonesia itu masih rame. Kenapa? Karena menurut gue di Indonesia tuh masih ineffective market. Jadi karena sifatnya ineffective, masih banyak celah untuk manajer investasi bisa dapetin alpha. Tapi kalau di luar negeri, kalau kalian lihat graf ini, sekarang jauh lebih banyak index fund, passive index fund dibanding actively traded atau kayak reksadana yang berdasarkan suatu indeks. Simple deh, kalau Indonesia misalnya kita lihat IHSG ya, indeks utamanya. Itu tuh jelas banget berdasarkan historical, kita tuh di indeks yang paling fastest growing dibanding negara-negara sebelah. Coba dibandingin sama Jepang, sama Singapura. Analoginya, kalau kita taruh di reksadana indeks, kita tuh kayak betting on Indonesia. Kalau kalian percaya bahwa Indonesia sebagai negara berkembang tuh masih banyak ruang untuk grow, it's a no-brainer invest di index fund. Ini kayak kasusnya dulu Amerika, pas lagi berkembang ke maju, akhirnya mereka dapat cuannya gede banget. Tapi kayaknya nggak fair untuk gue bilang satu produk lebih bagus daripada produk yang lain untuk reksadana ya. Tapi yang kita agree, satu investasi yang wajib semua orang punya adalah fund. Kita pakai aplikasi Bareksa untuk gua kasih lihat contoh beberapa fund-fundnya. Ini simple ya, kalau kalian buka aplikasi Bareksa, kalian buka yang reksadana. Di sana langsung ada top 5 produk untuk masing-masing kategori. Pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, dan indeks. Yang simple, misal kayak pasar uang sama pendapatan tetap, kalian lihat itu stabil banget. Kalian bukain aja satu-satu dan lihat grafiknya itu stabil banget. Jadi kalau seandainya kemarin resesi, economic downturn, atau apapun, mereka tuh justru yang satu-satunya yang positif dibanding yang lain. Terus kalian geser ke kanan dikit, ada campuran sama saham, dan di sini baru kelihatan nih, return per tahunnya udah mulai fluktuatif, ada yang minus, ada yang gede, ada yang 2 digit, ada yang 1 digit. Karena untuk dua ini spesifik kalian harus lihat manajer investasinya siapa dan mereka jago nggak manage fundnya. Tapi menurut gue jangan semena-mena cuma lihat return per tahunnya doang. Kalian lihat di dalam berapa dana total kelolaannya. Karena biasanya itu jadi benchmark yang lumayan gampang untuk cek ini reksadana tuh sebenarnya bisa dipercaya publik atau enggak. Nah yang interesting, yang gue actually recommend kalian juga punya, itu kalau kalian scroll ke paling kanan yaitu yang indeks. Honestly gue beli yang paling atas. Yang reksadana indeks Shalendra MSCI Indonesia Value. Ini simple. Ini jadi kayak manajer investasinya, investasiin berdasarkan indeks MSCI. Nah untuk yang belum ngerti MSCI, ini ada penjelasannya. Intinya itu indeks saham berdasarkan Morgan Stanley, pilihan-pilihan yang kira-kira merepresentasikan pergerakan suatu negara. Kalau lu percaya Indonesia capital market bakal grow ke depannya selama beberapa tahun ke depan. Dan ingat, investasi indeks ini yang bikin terkenal adalah lu invest buat nanti lu umur 50 pas udah mau pensiun. So in the long term, if you believe Indonesia adalah negara berkembang yang punya banyak upside, it's a no-brainer to invest di index fund. Yang tadi Buffett bilang di S&P itu udah ngelewatin 14 perubahan presiden, World War,
dan 9/11. Tapi tetap aja returnnya bisa sefantastis itu. I don't know, sebenarnya gue takut kelihatan kalau kalian ngerasa kayak gue terlalu kayak bullish soal produk ini. In reality, that's the fact. Kita butuh menormalisasikan dan menyarankan orang untuk taruh duit, didiemin aja. Bukan yang sekedar, oh biar cepet kaya dan lain-lain. Ingat, investasi itu kaya pasti, bukan kaya cepat. Tapi kalau kalian pengen lihat produk-produk fund ini, kalian bisa pakai download aplikasi Bareksa. Untuk produk indeks fund MSCI tadi, itu minimal pembelian 50.000. Kalian kalau lewat Bareksa, bisa dapat cashback 50.000 dengan minimum pembayaran 300. Itu kalau kalian pakai kode promo Bareksa X Raymond, karena kita lagi collab bareng. Yang lebih keren lagi, kalau kalian top up pakai OVO, ada dapat hadiah lain juga dari Bareksa. Walaupun dari tadi kita ngomongin tentang reksadana, Bareksa ini sebenarnya investment super app. Jadi kalian bisa diversifikasi ke obligasi, ke komoditas, emas. Jadi bukan cuma reksadana, kalian kalau misalnya pengen diversifikasi yang lebih aman lagi, ya misalnya kayak surat hutang, itu bisa banget di aplikasinya yang sama. Dan kalau kalian bingung, nggak kayak gue tadi untuk pilih produk-produknya, kalian tuh bisa pakai namanya Robo Advisor. Kalian tinggal isi berdasarkan profilnya kalian, nanti dia bakal rekomendasiin produk yang terbaik buat kalian. Ditambah ada fitur barometer yang bisa guide dan bantu kalian untuk investor pemula yang baru banget mau coba invest di reksadana. Ini menurut gue gue suka banget aplikasinya, simple, ngebantu banget buat kalian yang mau mulai investasi, dan biaya untuk masuknya itu nggak gede. Kalian bisa mulai dari cuma berapa puluh ribu rupiah dan mulai bangun mindset bahwa investing is long term. Cuma kalian setuju nggak sih tentang yang menurut gue tuh investasi nomor satu yang wajib semua orang punya? Dan setelah gue reflect dari dulu, gue selalu jawab reksadana. It's easy, it's passive investing, dan untuk mayoritas orang itu gonna be the most versatile, atau bahasa Indonesianya yang paling fleksibel, produk investasi di mana kalian bisa taruh duit kalian dan sangat aman di Indonesia secara regulasi dan teman-teman. Kalau secara produknya, sebenarnya jangan makan rekomendasi gue mentah-mentah, tapi sesuaiin sama profil resiko kalian. Kalau yang sifatnya dana pensiun atau yang berjangka panjang, feel free explore yang sifatnya reksadana saham, campuran atau indeks yang sebenarnya ada fluktuatifnya. Kalau bahkan ada tahun-tahun yang bakal minus, ada tahun-tahun yang bakal plusnya gede gitu. Tapi kalau jangka panjang gue sangat percaya itu tuh bakal positif, apalagi indeks Indonesia. Yang kedua, kalau misalnya mau lebih jangka pendek atau menengah, ya udah reksadana pasar uang dan pendapatan tetap. Kalau gue mungkin simpelnya dicek aja detail-detailnya kayak di tampilan Bareksa ini. Lihat aja total dana kelolaannya berapa. Jangan selalu cuma tergiur sama return gede doang. Karena ada memang poin-poin lain di video lain, sebenarnya udah pernah dibahas di video-video lain. Feli juga sering bahas tentang gimana cara pilih reksadana yang tepat. Tapi kalau misalnya kalian males, kayak mayoritas orang yang gak punya banyak waktu untuk baca-baca ginian, pakai fitur Robo Advisornya Bareksa. Gila, kita tinggal di zaman dimana semuanya itu simple banget. Dulu gue beli reksadana harus tanda tangan dokumen banyak banget, terus minimal pembelian 10 juta. Sekarang gila, 50.000, 10.000 bahkan ada. Jadi langsung aja di komen di bawah. Kalau kalian gak setuju, feel free untuk komen di bawah. Semua linknya ada di caption. I guess I'll see you guys in the next video. Bye-bye.